Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan saya Toto Sonto dalam mengenal statistik dan probabilitas. Kali ini kita akan membahas tentang estimasi pada bagian yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian estimasi. Jika kita mempunyai sebuah populasi, maka pada populasi ini ada suatu karakter yang disebut dengan parameter. Parameter ini terdiri dari mean, variansi, dan proporsi. Sedangkan pada sampel, maka kita mengenal karakteristik sampel yang disebut dengan statistik sampel atau sering disebut statistik. Sama halnya dengan populasi, maka statistik sampel terdiri dari mean, variansi, dan proporsi. Nanti bedanya hanya di simbolnya yang digunakan. Apa itu estimasi? Estimasi adalah suatu percobaan untuk menentukan dengan setepat-tepatnya nilai parameter suatu populasi. Jadi metodenya dengan percobaan ya, nanti kita akan memperkirakan parameter itu berapa. Sedangkan parameter yang digunakan dalam estimasi adalah statistik sampel. Misalnya, kita akan mengukur di mana sih posisi S ini. Apakah S ini di dalam A, ataukah di dalam B, atau di dalam C, mungkin di dalam D, atau di dalam E. Kita nanti akan mengestimasi posisinya di mana. Metode estimasi yang biasa digunakan ada dua, yaitu metode klasik dan metode Bayes. Metode klasik ada dua. Yang pertama adalah menggunakan estimator titik, dan yang kedua menggunakan estimator interval. Dari kedua metode ini nanti akan digunakan untuk mengukur sampel dari suatu populasi. Sedangkan pada metode Bayes ya, akan digunakan pengetahuan subjektif dari pengalaman sebelumnya. Metode estimasi klasik, jadi ya, kita ada dua. Yang pertama adalah metode estimasi titik dan metode estimasi interval. Nah, estimator titik ini biasanya berupa satu bilangan. Misalnya, mu itu akan diestimasi dengan X bar, di mana mu adalah rata-rata populasi, sedangkan X bar adalah rata-rata sampel. Demikian juga sigma kuadrat sebagai varians dari populasi akan diestimasi dengan S kuadrat sebagai varians dari sampel. Demikian juga P proporsional dari populasi akan diestimasi dengan proporsional dari sampel. Sifat estimator titik yang pertama adalah tak bias, yang kedua adalah efisien, yang ketiga cukup, yang keempat konsisten. Jadi estimator titik harus memenuhi keempat sifat tersebut. Apa yang dimaksud dengan tak bias? X bar akan menjadi estimator tak bias dari mu ya, jika rata-rata dari X bar itu sama dengan mu. Sedangkan
S kuadrat menjadi estimator tak bias dari sigma kuadrat jika rata-rata dari S kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Ya. Artinya nanti rata-rata dari estimator populasi itu ya sama dengan nilai parameternya. Yang kedua, efisien. Estimator tak bias akan efisien jika estimator yang dipilih tersebut memiliki standar deviasi paling kecil. Jadi mungkin dalam satu populasi kita bisa menemukan beberapa estimator tak bias, ya. Maka estimator yang standar deviasinya paling kecil itu menjadi yang efisien. Yang ketiga cukup, ya, artinya estimator tersebut dapat memberikan semua informasi yang diberikan oleh sampel. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah konsisten. Artinya apa? Jika dengan memperbesar sampel, maka estimator ini akan mendekati parameter yang diestimasi. Sekarang interval, estimator interval atau range. Ya. Estimator ini akan menentukan suatu interval di mana parameter akan berada di dalam interval tersebut dengan peluang tertentu. Suatu parameter populasi theta akan diestimasikan dengan sebuah interval theta terletak antara theta 1 dan theta 2. Nah, jika ukuran sampel ini diperbesar, maka sigma theta kuadrat sama dengan sigma kuadrat dibagi n. Nah, dengan n yang besar, ya, maka sigma theta kuadrat ini akan mengecil. Maka interval akan menjadi pendek dan taksiran akan semakin dekat dengan parameter populasi theta. Nah, jika theta 1 dan theta 2 adalah batas kepercayaan bawah dan batas kepercayaan atas, ya, maka probabilitas theta itu terletak antara theta 1 dan theta 2 sama dengan 1 minus alfa. Ya, di mana 1 minus alfa ini adalah interval kepercayaan atau confidence interval. Misalnya kita mempunyai alfa sama dengan 0,05, maka interval kepercayaan sama dengan 1 min alfa atau 1 min 0,05 sama dengan 0,95 atau sama dengan 95%. Nah, interval theta antara theta 1 dan theta 2 disebut interval kepercayaan 1 minus alfa kali 100%. Nah, demikian pengertian tentang estimasi. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang penggunaan estimator atau cara estimasi pada pertemuan yang lain, yaitu pada estimasi bagian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.